Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RZL Stories akan menceritakan alur film berjudul Get Out. Chris Washington, seorang fotografer kulit hitam yang sedang menjalin hubungan dengan Rose Armitage, gadis kulit putih dari keluarga terpandang. Hubungan mereka berjalan mulus sampai akhirnya Rose mengajak Chris berkunjung ke rumah orang tuanya untuk pertama kalinya. Setelah tiba di sana, suasana mulai terasa janggal. Para pekerja rumah tangga dari keluarga Rose yang semuanya berkulit hitam berperilaku aneh, bicara kaku, ekspresinya datar, seolah menahan sesuatu. Lalu, kenapa mereka seperti itu? Yuk, gak lama-lama lagi, kita langsung ke alur cerita film Get Out. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Chris sedang bersiap-siap mengemasi pakaiannya karena hari ini pacarnya bernama Rose ingin membawanya berkunjung ke rumah orang tuanya. Sebelum berangkat, Chris merasa khawatir jika seandainya orang tua Rose tidak menyukainya karena berkulit hitam. Namun Rose meyakinkan bahwa orang tuanya sangat ramah dan bukanlah orang tua yang rasis. Mendengar penjelasan Rose, Chris pun akhirnya merasa yakin menemui keluarga sang kekasih. Mereka pun berangkat menuju ke rumah orang tua Rose, menyusuri jalan sepi di daerah terpencil. Kemudian, Chris menelepon sahabatnya bernama Rod. Dalam percakapan itu, Rod mengingatkan supaya Chris membatalkan niatnya menemui orang tua Rose karena alasan warna kulit. Namun Chris tidak terlalu menanggapinya. Setelah itu, kejadian aneh pun terjadi saat seekor hewan tiba-tiba melintas dan menghantam mobil mereka. Karena merasa ada yang aneh, Chris pun keluar dari mobil lalu memeriksa hewan yang menabrak mereka. Dan ternyata itu adalah seekor rusa. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah orang tua Rose. Lokasi rumah ini sangat sunyi dan sepertinya tidak ada rumah lain di area itu. Saat memasuki halaman, seorang pria berkulit hitam menyapa mereka. Rose mengatakan bahwa pria itu adalah tukang kebun bernama Walter. Ayah dan ibu Rose menyambut hangat kedatangan Chris. Suasana terlihat akrab dan menyenangkan. Chris disambut dengan baik di keluarga itu. Tidak ada tanda-tanda perlakuan rasis dari orang tua Rose. Mereka berbincang penuh canda tawa. Ayah Rose ini bernama Dean, seorang spesialis operasi otak, dan ibunya bernama Missy, seorang hipnoterapis, atau sebut saja tukang hipnotis. Kemudian Chris pun diajak berkeliling rumah. Satu persatu bagian rumah diperlihatkan ayah Rose, termasuk beberapa koleksi foto keluarga. Penampakan aneh berikutnya pun terlihat saat menuju ruang dapur, di mana Chris diperkenalkan dengan seorang nelayan wanita yang juga berkulit hitam bernama Georgina. Sikap Georgina ini terlihat misterius dan tidak normal. Di sini, Chris mulai merasa ada yang tidak beres di rumah itu. Kemudian saat berjalan di taman, Chris melihat Walter menatapnya dengan tatapan mencurigakan. Setelah itu, ketika mereka sedang mengobrol, Georgina pun datang menuangkan minuman. Namun saat menuang minuman Chris, wajah pelayan itu terlihat dingin, seperti sedang mengingatkan sesuatu, hingga tak menyadari bahwa gelas Chris sudah penuh. Malam harinya, Chris diajak makan malam bersama. Di sana terlihat seorang pria bernama Jeremy yang merupakan adik kandung Rose. Jeremy ini adalah pria urakan dan sepertinya tidak menyukai kehadiran Chris di rumah itu. Dia mulai bersikap kasar dan menantang Chris berduel seperti di UFC. Namun dengan santai, Chris menolak dan tidak terlalu melayani ocehan pria itu. Melihat dari raut wajahnya, nampaknya Chris merasa semakin tidak nyaman di rumah itu. Saat tengah malam, Chris keluar rumah menikmati suasana hening. Kemudian, saat akan menghidupkan rokoknya, inilah yang terjadi. Seorang pria berlari kencang ke arahnya, seperti ingin melakukan penyerangan. Sontak Chris merasa takut dan menghindar. Sepertinya pria itu adalah Walter, si tukang kebun. Saat berbalik arah, Chris kembali dikejutkan oleh si pelayan wanita
yang tiba-tiba menatapnya dari jendela. Saat memasuki rumah, Chris dipanggil oleh Ibu Rose. Ternyata Ibu Rose ini tahu tujuan Chris keluar rumah untuk merokok. Lalu Ibu Rose mengajaknya mengobrol. Wanita ini menawarkan terapi hipnosis supaya kecanduan rokoknya bisa dihentikan. Dan ternyata benar, ilmu hipnosis Ibu Rose memanglah sangat ampuh. Ia berhasil membuat Chris tak mampu bergerak seperti orang lumpuh. Dan Chris pun dimasukkan ke dimensi lain. Pagi harinya, Chris mendatangi Walter yang sedang bekerja. Lalu Chris memperkenalkan dirinya. Karena mereka belum sempat berkenalan, Walter mengatakan bahwa dirinya tahu siapa Chris dan tujuannya datang ke sini. Kemudian ia menambahkan bahwa Rose adalah wanita yang cantik, seksi, dan sangat perhatian. Chris pun terlihat bingung bagaimana Walter tahu mengenai Rose kekasihnya. Pria itu juga mengetahui ketika Chris dihipnosis oleh Ibu Rose. Sepertinya Walter tahu semua yang terjadi di rumah itu. Chris lalu menceritakan pada Rose mengenai keanehan yang ia rasakan ketika bertemu Walter. Ia heran bagaimana Walter sangat tahu sifat dan karakter Rose. Namun Rose tidak terlalu menanggapinya, karena menurutnya itu bukanlah apa-apa. Singkat cerita, terlihat orang-orang berdatangan menggunakan mobil mewah. Sepertinya orang-orang ini bukanlah orang sembarangan. Ternyata ayah Rose memang selalu mengadakan acara pertemuan ini setiap tahunnya. Rose pun menyapa salah satu tamu undangan. Sambil memperkenalkan Chris, tamu undangan itu terlihat antusias ketika bersalaman dengan Chris dan memberikan pujian yang entah apa maksudnya. Ketika diperkenalkan pada tamu undangan lain, laki-laki, Chris mendapatkan sanjungan. Situasi ini pun membuat Chris semakin bingung melihat perlakuan para tamu kepadanya. Kemudian Chris melihat seorang tamu yang sepertinya ia kenal. Chris pun menghampiri pria itu. Setelah melihat dengan jelas, Chris memang mengenalnya, tetapi wajahnya tidak seperti biasa. Pria ini mengaku bernama Lohan King, namun Chris yakin bahwa nama sebenarnya bukanlah itu. Hingga tak lama, seorang wanita tua menghampirinya, di mana ternyata wanita itu adalah istrinya. Meskipun merasakan berbagai keanehan, tapi Chris belum menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya. Setelah itu, Chris berbincang dengan salah satu tamu yang tidak ikut di keramaian acara. Pria ini mengatakan bahwa ia mengenal Chris dan sangat menyukai karya hasil fotonya. Ketika Chris memasuki rumah, para tamu undangan menatapnya dengan tatapan misterius. Kemudian saat di lantai atas, hal aneh kembali terjadi, di mana ponselnya yang sebelumnya dicas kini terlepas. Chris heran siapa yang melepasnya, mengingat ruangan itu dalam keadaan kosong. Hingga tiba-tiba Chris melihat Georgina di dalam kamar. Chris menceritakan hal itu pada Rose. Namun lagi-lagi Rose tidak terlalu menanggapi keanehan yang Chris ceritakan. Chris kembali menelepon Rod sahabatnya dengan menceritakan beberapa keanehan yang ia rasakan di rumah Rose. Rod pun mengatakan bahwa itu semua adalah sandiwara untuk menjebak Chris. Tapi lagi-lagi Chris tidak terlalu menanggapi perkataan Rod, lalu mematikan teleponnya. Setelah itu, Chris dikejutkan dengan kedatangan Georgina yang secara tiba-tiba muncul di dekatnya. Georgina meminta maaf karena telah lancang menyentuh ponselnya. Namun entah mengapa, tiba-tiba wajah wanita ini terlihat sangat sedih dan menangis, lalu kembali tertawa. Sepertinya ada hal yang terpendam yang tidak mampu ia katakan. Setelah itu, Chris diperkenalkan oleh ayah Rose pada beberapa tamu yang lain. Lalu seorang tamu mulai bersikap rasis mengenai warna kulitnya. Chris pun meminta Lohan King menjawabnya. Pria itu pun dengan senang hati memberikan jawaban. Sementara Chris mengambil ponselnya, lalu mengambil foto pria itu. Namun Chris tidak tahu lampu flash kameranya menyala. Hingga inilah yang terjadi. Seketika pria itu bersikap aneh dan mengeluarkan darah dari hidungnya, lalu menyerang Chris. Setelah ditangani oleh Ibu Rose, pria itu pun kembali ke pengaturan awal, lalu pergi meninggalkan acara. Chris yang mulai diperlakukan rasis, kemudian memutuskan mengasingkan diri bersama Rose. Di sini, Chris pun mengatakan bahwa ia merasakan banyak keanehan dan hal yang mencurigakan selama tinggal di rumah Rose, termasuk soal peristiwa saat dirinya diserang oleh Lohan King. Chris pun memastikan bahwa ia sangat mengenal pria itu. Karena curiga akan terjadi hal yang buruk, Chris pun memutuskan pulang ke kota. Seketika Rose terlihat murung karena Chris akan meninggalkannya.
Scene berpindah ke rumah Ross, di mana ayah Ross dan para tamu undangan sedang mengadakan acara pelelangan. Dan ternyata yang dilelang itu adalah Chris yang ditampilkan sebagai foto. Mereka melakukan pelelangan dengan memanfaatkan Chris yang tidak berada di lokasi. Dan pemenang lelang itu adalah pria yang berbicara dengan Chris sebelumnya. Sepertinya ayah Ross adalah ketua sindikat perdagangan manusia berkulit hitam dengan mengambil otaknya lalu ditukar dengan mereka yang memesan. Orang-orang ini meyakini bahwa pria berkulit hitam adalah orang yang lebih kuat dibanding mereka yang berkulit putih. Oleh karena itulah, mereka rela menukar sebagian otaknya dengan otak manusia berkulit hitam. Di tempat terpisah, Chris dan Ross sepakat pergi bersama meninggalkan rumah orang tuanya karena tak ingin terjadi hal buruk kepada Chris. Saat mereka kembali ke rumah, para tamu undangan terlihat meninggalkan acara. Di sini, Chris semakin menyadari bahwa situasinya sedang dalam bahaya dan ingin segera pergi sebelum hal buruk itu terjadi. Sebelum berangkat, Chris mengirimkan foto Lohan King pada Rod, dan ternyata benar, Rod juga mengenali pria itu. Namun namanya bukanlah Lohan King, tapi Andrew Hayward, adik dari teman mereka yang bekerja di sebuah bioskop. Seketika Chris pun langsung ingat, lalu mengatakan pada Rod bahwa penampilan pria itu berbeda dan ia datang bersama seorang wanita tua. Seketika Rod langsung paham, ia meyakini bahwa pria itu adalah korban kejahatan orang tua Ross. Kemudian Rod pun meminta supaya Chris segera meninggalkan rumah itu. Chris yang sudah ketakutan mengajak Ross segera pergi. Namun saat Ross sedang bersiap-siap, sebuah gudang kecil menyita perhatiannya. Chris pun memutuskan memeriksanya. Di sini, ia menemukan box berisi beberapa foto Ross. Namun setelah diperiksa, Chris seketika terkejut melihat satu persatu foto itu, di mana ternyata album itu adalah koleksi foto Ross bersama beberapa pria kulit hitam yang pernah dipacarinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah foto Ross dan Walter, si tukang kebun, ada di album itu, yang artinya sebelum bersama Chris, Ross ternyata lebih dulu berpacaran dengan Walter. Bukan hanya itu, Ross juga berfoto mesra dengan Georgina. Chris akhirnya paham mengapa Ross membawanya ke rumah ini. Chris tidak mengetahui bahwa Ross dari tadi terlihat memperhatikannya dari belakang. Namun Ross berpura-pura tidak tahu apa yang Chris lihat. Setelah itu, Chris dan Ross terlihat akan meninggalkan rumah. Namun usaha Chris yang ingin melarikan diri sepertinya tidak akan berhasil karena Jeremy sudah bersiap-siap menghadangnya. Lalu secara bersamaan, Ibu Ross pun muncul dengan secangkir teh dan sendok di tangannya. Situasi pun seketika menjadi horor. Chris meminta kunci mobil pada Ross, namun Ross beralasan masih mencarinya. Jeremy mendekati Chris dan secara bersamaan ayah Ross pun muncul dengan gaya menakutkan yang membuat Chris semakin khawatir akan keselamatannya. Tak lama, Ross akhirnya menemukan kuncinya, namun ia mengatakan tidak akan memberikannya. Ternyata Ross adalah bagian dari permainan kejahatan keluarganya yang berpura-pura menjadikan Chris sebagai kekasih yang kemudian dibawa ke rumahnya lalu dimasukkan ke dalam operasi kejahatan mereka. Chris menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya dan ia tak punya pilihan selain melakukan perlawanan. Namun di waktu yang sama, Ibu Ross menghipnotisnya dan seketika Chris pun kaku tak mampu bergerak hingga akhirnya tumbang. Dalam bawah sadarnya, Chris berusaha melawan, tapi tubuhnya tak mampu ia gerakkan. Singkatnya, Chris pun disekap di sebuah ruangan. Di tempat terpisah, terlihat Rod berulang kali menghubungi Chris, namun sudah pasti tidak ada jawaban karena Chris telah mereka kondisikan. Rod lalu mendatangi apartemen Chris, memastikan apakah Chris sudah pulang. Rod yang semakin cemas terus menelepon Chris, namun tetap tidak tersambung. Singkat cerita, Chris akhirnya bangun dari pingsannya. Ia terkejut karena tangan dan kakinya terikat. Chris terlihat sangat ketakutan hingga tak lama sebuah TV menyala dengan tayangan video jadul berisi ucapan selamat datang bagi setiap mereka yang menjadi korban. Orang yang muncul di video itu adalah kakek Ross yang menjelaskan seputar operasi transplantasi otak yang ternyata sudah mereka lakukan secara turun-temurun. Selain itu, muncul video secangkir teh dan sendok, dan seketika membuat Chris kembali pingsan. Rod yakin
hal buruk telah terjadi pada Chris. Lalu ia pun melaporkannya kepada polisi. Rod menjelaskan kecurigaannya mengenai apa yang terjadi pada Chris, termasuk soal penculikan orang berkulit hitam yang kemudian diperlakukan seperti yang Chris ceritakan. Para polisi terlihat serius mendengar cerita Rod, hingga kemudian mereka pun tertawa. Ternyata polisi menganggap semua itu hanyalah lelucon. Malam harinya, Chris terlihat masih dalam kondisi terikat di atas kursi. Kemudian tak lama, TV itu kembali menyala. Kali ini berisikan tayangan live video, di mana terlihat seorang pria tua yang telah bersiap melakukan transplantasi otak yang akan ditukar dengan otak Chris. Pria itu adalah salah satu tamu acara yang sebelumnya telah memenangkan lelang, yaitu seorang pria buta yang sebelumnya juga berbincang dengan Chris di acara itu. Ternyata ia sangat terkesan dengan kekuatan fisik yang dimiliki Chris, hingga ia ingin memiliki sebagian otak Chris dipasangkan ke tubuhnya. Lalu video secangkir teh dan sendok pun kembali muncul, hingga Chris kembali pingsan. Operasi transplantasi pun dimulai. Terlihat ayah Ross akan melakukan hal gila itu, dibantu Jeremy sebagai asistennya. Setelah separuh otak pria itu berhasil dipisahkan, maka proses selanjutnya adalah menunggu separuh otak Chris yang akan dipasangkan ke pria itu. Jeremy pun menjemput Chris yang akan diambil otaknya. Namun saat Jeremy bersiap membawa Chris, kemudian inilah yang terjadi. Jeremy pun seketika tumbang. Ternyata Chris hanya berpura-pura pingsan dengan menutup telinganya, memakai kapas supaya menghindari suara cangkir dan sendok yang digunakan untuk menghipnotisnya. Kemudian ayah Ross merasa aneh, kenapa Jeremy belum juga muncul. Ia pun keluar ruangan memeriksa apa yang terjadi, hingga tiba-tiba ayah Ross pun akhirnya berpindah alam. Selanjutnya, Chris menemukan ibu Ross yang terlihat ketakutan, namun ia masih berusaha mengambil cangkir dan sendok supaya bisa melumpuhkan Chris. Namun Chris berhasil memecahkan cangkirnya. Lalu ia pun segera menghabisi wanita itu. Kemudian Chris pun bersiap meninggalkan rumah itu. Namun saat Chris membuka pintu, tiba-tiba Jeremy kembali menyerangnya. Ternyata pria ini masih hidup dan berusaha menghabisi Chris. Namun Chris melawan hingga akhirnya Jeremy pun tewas mengenaskan. Ross yang tidak tahu apa yang terjadi malah asik mencari calon korban yang akan ia jadikan target berikutnya. Sementara Chris meninggalkan rumah itu menggunakan mobil. Namun secara tak sengaja ia menabrak Georgina, si wanita pelayan. Karena merasa kasihan, Chris pun memasukkannya ke dalam mobil. Menyadari apa yang telah terjadi, Ross pun keluar rumah dengan memegang sebuah senjata. Saat dalam perjalanan, Georgina pun bangun dari pingsannya lalu menyerang Chris. Karena hilang kendali, mobil itu menabrak pohon yang membuat Georgina tewas. Ternyata separuh otak si pelayan itu adalah otak nenek Ross, yang artinya Georgina ini adalah salah satu korban kejahatan keluarga Ross. Setelah itu, Rod pun mengejar Chris dengan senjatanya. Chris keluar mobil menyelamatkan diri dari serangan wanita itu. Hingga kemudian Ross menyuruh Walter mengejar Chris. Ternyata separuh otak Walter ini berisi separuh otak dari kakek Ross. Singkatnya, Walter pun berhasil menangkap Chris dan bersiap menghabisinya. Namun Chris dengan cepat mengambil ponselnya, lalu memotret Walter dengan menyalakan lampu flash. Seketika Walter pun tersadar akan jati dirinya yang sesungguhnya. Kemudian ia meminta Ross memberikan senjatanya supaya dirinya lah yang menghabisi Chris. Namun ternyata Walter malah menyerang wanita itu, lalu ia pun memutuskan bundir. Di akhir film, Ross terlihat sekarang tak berdaya. Ia meminta maaf atas perbuatannya. Namun Chris yang merasa telah ditipu dan hampir menjadi korban praktik mengerikan itu, kemudian bersiap menghabisi Ross. Namun karena kasihan atau mungkin masih ada rasa cinta, Chris pun mengurungkan niatnya. Hingga tak berapa lama, mobil polisi pun sampai di lokasi. Namun ternyata yang datang itu adalah Rod, sahabatnya. Hingga akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Ross yang sekarat seorang diri. Dan film pun berakhir.